Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Kementerian Agama Kota Sabang tidak memiliki data jemaah umroh asal Sabang yang akan dan telah berangkat menuju Tanah Suci. Hal ini dikarenakan para jemaah dan penyedia layanan umroh tidak pernah melaporkan ke kantor Kemenak setempat. Pemerintah dalam tahun ini kembali membuka keberangkatan jemaah umroh dalam kloter pertama pada 8 Januari 2022 dengan jumlah jemaah 419 orang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari 419 orang tersebut ada 60-an jemaah asal Aceh. Selanjutnya menyusul 500-an jemaah umroh asal Aceh lainnya menuju Jakarta dan menuju Riyadh pada 11 Januari 2022. Namun Kementerian Agama Kota Sabang hingga saat ini tidak memiliki data jemaah umroh asal Sabang yang terdata dalam beberapa keberangkatan ke depan. Menurut Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Kota Sabang, Ghazali M. Adam, tidak ada laporan terkait jemaah umroh asal Sabang yang diterima pihaknya. Hal ini dikarenakan tidak adanya perwakilan penyedia perjalanan umroh atau travel di Sabang. Terkait itu, ia berharap pihak penyedia layanan dapat melaporkan pendataan jemaah umroh kepada Kemenak setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Di kloter pertama itu ada sekitar 60-an jemaah dari Aceh. Sabang ya kita tidak bisa memberi informasi karena memang tidak ada laporan baik secara personal dari jemaah umrah, apalagi travel, karena memang kita tidak punya travel. Cuma kita menginginkan kalau ada masyarakat kita yang mungkin ya punya hubungan bekerja dengan travel, angka baiknya mereka membuka cabang travel di Sabang. Nah itu akan lebih efektif kita dalam mengawasi jamaah, dan itu keuntungannya untuk masyarakat kita. Apalagi masyarakat berangkat umrah itu lebih mudah kita mengawasi ataupun mengetahui informasi ataupun hal yang terkait dengan pemberangkatan itu. Ya kemungkinan kita juga bisa membantu dalam hal administrasi ya. Terkait biaya perjalanan umroh selama pandemi, Ghazali menerangkan berdasarkan keputusan Menteri Agama sebesar 26 juta rupiah. Jumlah ini disebut Ghazali belum termasuk biaya karantina yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI. Adanya perubahan sistem keberangkatan jemaah umroh di masa pandemi ini, menurutnya seharusnya diikuti dengan kejelasan bagi para jemaah. Dengan adanya laporan dan data yang konkret untuk menghindari para jemaah dari kasus-kasus penipuan penyedia perjalanan umroh ilegal seperti yang terjadi selama ini. Dari Sabang, Mahfud Teferi Aceh melaporkan.